Hahaha. Beberapa guru tidak bisa menahan senyum, menatap Chen Junyu yang penuh malu, dan menatap Cuyi dengan tatapan aneh. Mulut orang ini terbukti, baru saja mengatakan bahwa kursi ini tidak bisa diduduki dan tidak disangka kursi ini menjadi rusak sekarang. Dong Guo Hao membeku di tempat dan untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak dapat memarahi dan mempertanyakan kualitas pelayanan di hotel ini. Dia hanya bisa melirik Cuyi dengan tatapan tajam dan dengan cepat menolong Chen Junyu berdiri. Wajah Chen Junyu suram dan api amarah di hatinya membara. Sebelumnya kursi ini baik-baik saja, tetapi sekarang menjadi rusak. Dan masih di saat dia menduduki kursi ini sendiri. Bukankah ini merupakan tamparan terhadap wajahnya yang sangat jelas? Terutama ketika dia melihat senyum di mulut Tan Yu, kebenciannya terhadap Cuyi semakin dalam. Pertama kali bertemu tetapi memberikan kesan yang jelek, amarahnya pun membara. Ketika hal seperti ini terjadi, Chen Junyu tidak memiliki wajah untuk tetap di sini. Jadi dia duduk dengan Dong Guo Hao. Perjamuan berikutnya berjalan dengan baik, tetapi setelah akhir acara, Chen Junyu harus memperbagi kesan buruk sebelumnya. Jadi, Chen Junyu menawarkan semuanya untuk pergi ke Dunhuang KTV. Apakah yang kau maksud KTV Dunhuang yang terkenal itu? Orang tidak bisa masuk dengan konsumsi kurang dari 1000 yuan. Yoru dengan semangat berkata. Meski berprofesi sebagai guru, mereka juga mendambakan kehidupan yang mewah di kota. Apalagi KTV Dunhuang kini sudah resmi beroperasi dan tidak ada salahnya berkunjung. Guru Chen, jangan terlalu menghambur-hamburkan banyak uang. Chen Junyu melambaikan tangannya dengan bangga dan berkata, "Ini hanya sedikit uang. Hari ini adalah pertama kalinya bertemu. Dan aku harus mentraktir semuanya." Meskipun pengelolaan Hotel Kaiseng tidak ada di tangannya, Chen Junyu juga memegang sebagian kecil saham. Jadi dia bisa menggunakan beberapa uang. Sepertinya sekolah kita akan diberkati di masa depan. Guru Chen, tolong bantuannya di masa depan. Beberapa guru merasa tersanjung. Dalam hal ini, Chen Junyu menjadi lebih jumawa dan matanya mulai memprovokasi Cuyi. Sungguh, siapapun bisa menjadi guru. Cuyi menghela nafas dalam di hatinya. Sebenarnya cara mengajar Chen Junyu sangat bagus dengan tingkat pendidikannya yang tinggi, tetapi sayangnya karakternya sangat tidak baik. Seorang siswa pada suatu waktu membuatnya marah dan di hari berikutnya siswa itu dipukuli oleh sekelompok berandalan. Kabarnya karena tidak ada bukti jadi tidak ada yang percaya. Sekelompok guru mengerumuni Chen Junyu dan keluar dari hotel. Mereka semua adalah guru baru. Dengan Cuyi sendirian, hanya Tan Yu yang menghampirinya secara sengaja dan mengobrol dengannya. Tuan Chu, Anda harus meminta maaf kepada Tuan Chen. Bagaimanapun, keluarga Tuan Chen memiliki beberapa latar belakang. Anda seharusnya tidak menyinggung dia sekarang, karena akan lebih sulit untuk kedepannya. Tan Yu mengingatkan. Minta maaf? Kenapa? Hanya karena aku mengatakan sesuatu seperti itu? Biarkan dia meminta maaf? Lucu sekali. Jika ini diketahui oleh orang-orang di dunia immortal, aku khawatir ini akan menjadi lelucon. Bahkan jika Yanluo Qianyun melakukan kesalahan, tidak perlu meminta maaf.
Dia tahu bahwa Tan Yu memiliki hati yang baik, tetapi semua ini tidak dapat dihindari. Sama seperti kehidupan terakhir, sejak Chen Junyu muncul, hubungan Tan Yu dengan Cui menjadi renggang. Dia adalah seorang wanita, dan dia akan memilih Chen Junyu setelah mempertimbangkannya. Guru Chu, kamu terlalu keras kepala. Cepat atau lambat, kamu akan kehilangan semuanya. Tan Yu mengerutkan kening. Dunia ini tidak seindah yang kamu pikirkan. Jika tidak ada perbedaan, dunia ini tidaklah indah. Cui menggelengkan kepalanya tanpa banyak bicara. Tan Yu melihatnya seperti ini dan hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Cui karena pihak lain baik meskipun kondisi ekonominya buruk dan juga penampilan serta fisiknya tidak buruk. Tetapi dibandingkan dengan Chen Junyu, perbedaannya terlalu banyak. Dan orang tuanya tidak akan pernah setuju. Mereka ditakdirkan untuk menjadi orang dari dua dunia yang berbeda, dan mereka hanya akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh. Kota metropolitan, pria dan wanita penuh sesak dengan urusan mereka. Keramaian antar jemput, hiruk pikuk, semua ini membuat Cui sedikit merasa nostalgia. Aku benar-benar kembali. Dunhuang KTV hanya berjarak 5 menit berjalan kaki dari Kaiseng Hotel, dan sekelompok orang berjalan menuju Dunhuang KTV setelah makan. Melihat situasi ini, aku khawatir hari ini akan berlangsung lama. Sekolah akan dimulai lusa. Aku belum menyiapkan pelajaran. Ini benar-benar merepotkan. Cui hanya bisa pasrah dan merasa sakit kepala. Dunhuang KTV terletak di daerah paling makmur di kota Jiujiang, dengan pemandangan yang luar biasa dan banyak mobil mewah yang diparkir di depan pintu. Chen Junyu sudah memesan ruangan besar yang mewah, dan sekelompok orang bergegas masuk dan mulai berpesta dengan gila. Cui duduk diam di samping, tidak ada selera, dan tidak ada yang mengambil inisiatif untuk mengajaknya berpesta. Tuan Chen, saya mendengar bahwa KTV ini berada di wilayah Bos Fan Hong. Saya tidak menyangka Anda mengenal dia. Baru saja Direktur Yang datang untuk bersulang. Yoru berkata dengan berlebihan. Apakah kamu membicarakan tentang Bos Hong? Chen Junyu berkata dengan kagum. Dia benar-benar kuat dan mempunyai pengaruh di kota Jiujiang. Setiap KTV di wilayah kota Jiujiang merupakan miliknya. Jika pemimpin kota Jiujiang tidak memberinya wajah, bisa dipastikan akan mendapatkan masalah. Dari segi status, Kaiseng Hotel kalah jauh dibandingkan dengan Dunhuang KTV. Chen Junyu baru saja melihat Bos Fan Hong dari kejauhan di pintu masuk. Di sini, dia hanya duduk diam dan menyusut di pojokan ketika datang ke sini. Selama obrolan, Chen Junyu melirik Cui yang sedang minum bir dan hanya bisa mencibir. Setelah beberapa saat, ketua tim Dong Guo Hao kelelahan dan berjalan ke koridor untuk merokok. Pada saat yang sama,
seorang wanita cantik dengan pakaian Cheongsam keluar dari sebuah ruangan. Dua paha putih menjuntai keluar dan Dong Gu Hao tanpa sengaja melihatnya. Dia secara alami menjadi bernafsu. Dia biasanya hanya memiliki kecanduan di mata, tetapi karena hari ini dia minum alkohol dan berada di tempat hiburan, tangan kanannya dengan sengaja menyentuh paha wanita tersebut. Sialan! Wanita tersebut tiba-tiba menjerit, menatap pria parubaya yang gemuk di depannya dengan tatapan jijik di matanya. Kenapa harus berpura-pura? Biasa melakukan pekerjaan semacam ini, apa yang salah dengan ini? Melihat tatapan wanita seperti ini, Dong Gu Hao menjadi marah. Seorang wanita muda berani membuat tatapan jijik? Lacur bau, tunjukkan wajahmu yang tidak tahu malu. Dong Gu Hao mendorong wanita tersebut dengan paksa. Pria gendut, kau tunggu pembalasan dariku. Wanita tersebut sangat marah dan mengatakan kata-kata kasar. Aku ada di sini menunggumu. Setelah dimarahi, Dong Gu Hao menggelengkan kepalanya dan kembali masuk ke ruangan. Di sisi lain, wanita cantik tersebut kembali ke ruangan mewah dengan perasaan marah. Ini adalah ruangan terbesar di Dunhuang KTV. Yang dapat menggunakan ruangan di sini haruslah orang yang memiliki kekayaan setidaknya ratusan juta. Dua pria kulit hitam memakai kacamata hitam berdiri di depan pintu dan dengan cepat membuka pintu. Tetapi ketika melihat ke dalam, ada lebih dari 20 orang yang berdiri, semuanya kekar. Di sofa kulit ada lelaki dan wanita cantik memakai Cheongsam. Beberapa mengenakan seragam, sangat menawan. Pria parubaya tersebut berusia sekitar 40 tahun dengan wajah kasar dan mempunyai bekas luka di telinga kanannya, kepala rata dan menakutkan. Ada sebuah rumor di dunia bawah bahwa ada dua jenis orang yang tidak bisa diganggu, mengenakan jas hitam dan memegang segelas wine. Jelas orang ini adalah bos di sini. Di sebelah pria parubaya tersebut merupakan direktur Yang dari Dunhuang KTV sambil menyipitkan mata dan berdiri dengan hormat. Di dalam ruangan ada banyak wanita cantik, seperti akan dimulainya musim semi. Qiao Li, ada apa denganmu? Direktur Yang terkejut melihat Qiao Li masuk dengan wajah yang suram. Direktur, saya diganggu oleh seseorang. Seorang pria gemuk yang tidak hanya menyentuhku tetapi juga memarahiku. Anda harus membantuku menghajar orang itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka yang datang ke sini harusnya tahu bahwa kamu adalah wanitaku. Dan siapa orang yang berani memarahimu? Fan Hong mengerutkan keningnya. Wajah direktur Yang menjadi suram. Ada aturan di sini bahwa wanita yang biasanya mempunyai hubungan dengan Fan Hong tidak boleh diganggu. Qiao Li, siapa orangnya dan di ruangan yang mana? Direktur Yang bertanya. Ruangan VIP nomor 2. Dia tidak terlihat seperti orang yang kaya. Ternyata orang itu. Direktur Yang mengerti dan berkata kepada Fan Hong, Bos Hong, mereka merupakan orang dari Hotel Kaizeng.
putra kedua Chen Huaqiang. Aduh, kukira siapa, ternyata dia. Chen Huaqiang harus memberi hormat ketika dia melihat bos ini. Putranya yang masih bau kencur berani sombong di sini. Fan Hong tertawa 2 kali dan membuat wanita di dekatnya menjadi gemetar. Semua orang tahu bahwa Brother Hong paling tidak suka dengan orang yang mengganggu wanitanya. Pada saat itu, ada ketua kelompok besar menyentuh sesuatu milik Bos Hong dan membuat saudara Hong marah dan Bos Hong hampir menghajarnya. Ini masih di hadapan para pemimpin kota. Jika tidak, bahkan nyawanya pun tidak tertolong. Alasan mengapa Fan Hong dapat memiliki status saat ini adalah karena dia kejam. Xiao Yang, kamu bawa beberapa orang untuk membawa pria gemuk itu dan beberapa orang dari Hotel Kaiseng. Aku akan melihatnya. Apa yang akan mereka jelaskan kepadaku hari ini? Siap, laksanakan saudara Hong. Direktur Yang menguatkan diri dan dia tahu bahwa hari ini dia pasti akan melihat darah.